jadi nggak di-mention dia Bang Billy saya nggak marah-marah saya lewat DM Bang Billy mohon maaf nih saya nggak ikut-ikutan, saya nggak tahu menau, saya pribadi kalau misalnya untuk masalah itu mengerti pasti setiap orang ada rasa ketakutan sendiri menghadapi virus corona ini kan. Berarti Bang Billy ini ingin memproteksi dirinya kan ya. Secara pribadi gitu. Saya sih mengerti yang namanya ketakutan orang lain gitu kan. Tapi memang sarung latex itu sedang langka. Akan tetapi saya orangnya itu tidak mau mempermasalahkan hal yang itu terlalu frontal. Lebih baik mungkin dikasih taunya secara halus kalau aku tipikalnya. Makanya aku juga nge-DM Bang Billy, ini mohon maaf ya, aku bukan oknum dokter yang marah-marah. Di situ pun ada dokter lain yang di-mention. Mungkin mereka, tapi saya tidak gitu loh. Mungkin ada dokter yang beberapa dari dokter itu yang memang meminta untuk nge-up atau marah-marah, tapi saya tidak. Di sini kenapa? Karena saya berusaha untuk yang namanya menjaga hubungan baik. Kayak kenal Bang Billy, saya ada waktu itu rencana untuk kerja sama, saya juga menawarkan Bang Billy untuk menjadi salah satu brand ambassador. Otomatis kan saya di sini pengen menjaga hubungan dengan siapapun gitu loh. Dan saya terlepas saya kenal Gaby lebih lama, akan tetapi saya tidak mendukung hal-hal yang memang itu saya tidak marah-marah dan saya tidak tahu menau, jadi dia tidak boleh mention saya gitu loh. Karena saya kan tidak tahu apa-apa gitu kan. Nah di sini saya hanya klarifikasi, itu pun lewat DM sama Bang Billy. Tapi Bang Billy di up dan orang-orang tahu itu adalah aku gitu loh, meskipun tidak disebut dokter Siska tapi orang udah banyak yang mengira kan. Nah di situ dia merasa mungkin kenapa aku berbicara seperti itu. Aku kan berbicara jujur gitu loh. Di sini kalau saya tidak jujur, Bang Billy, Nyai, Teh Fitri berpikir nih orang kok dokter-dokter julid dan Billy itu teman gitu loh. Gitu kan. Teh Fitri, apalagi Teh Fitri udah aku anggap orang yang satu kampung, dia baik sama aku luar biasa. Dan saya juga sampai sekarang banyak rencana bisnis dengan beliau. Ibaratnya tuh selalu memberikan support, dukungan, motivasi bagaimana menjadi seorang bisnis entrepreneur segala macam kayak gitu kan. Dia ini, Neng, kamu kok minta maaf lah sama Billy, kamu kok ikut campur begituan? Hah? Aku nggak ikut campur Teh, aku bilang kayak gitu. Aduh, aku bilang akhirnya ya aku klarifikasi itu langsung ke Bang Billy. Bang Billy, maaf nih aku nggak tahu menau, aku nggak ikut-ikutan. Intinya saya bilang seperti itu, saya berbicara apa adanya gitu loh. Tidak bermaksud untuk membela salah satu, tapi saya memang ibaratnya tuh tidak ikut-ikutan, dan hubungan saya dengan mereka pun ingin baik-baik saja gitu, karena kan saya nggak mau berantem dan saya tidak mau memihak gitu loh. Makanya dari awal pun saya bilang saya netral, bahkan saya aja bilang sama Bang Billy, ayo damai, kita ketemu gini-gini sama Gaby gini-gini. Nah tapi Gaby ini merasa dia dihianati. Sebenarnya saya tidak mengkhianati gitu loh, justru saya lah yang dihianati. Kenapa saya dihianati? Dia ngetag nama saya tanpa sepengetahuan saya. Sekarang dia menyebarkan hoax, banyak sekali hal-hal yang dia sebarkan itu tidak benar gitu loh. Itu kalau misalnya saya dan saya biasa aja, karena saya tidak merasa kayak skincare saya tidak BPOM itu kan. Dari situ udah kebukti gitu. Sih dari situ udah kita sih lihat aja sih yang dia bilang gitu barangnya kan, itu belum BPOM. Alhamdulillahnya tuh banyak orang juga menilai bahwa hal-hal tersebut itu tidak benar gitu kan. Menilai bahwa hoax atau isu-isu tersebut orang juga tahu gitu. Banyak yang ini, Dok beneran nggak BPOM itu kata si ini.
Aku sih santai aja ya, karena saya tahu itu ditujukan untuk saya meskipun dengan konotasi yang sangat negatif gitu kan. Nah, mereka ini hanya merasa ibaratnya tuh ingin benar sendiri gitu loh. Dia merasa aku kenapa speak up loh. Dia mengorbankan saya dong. Kalau misalnya saya tidak berbicara, dia mengorbankan hubungan baik saya dengan Teh Fitri, dengan Nyai, dengan Billy gitu loh. Dia pertemanan itu tidak seperti itu, tidak racun gitu loh. Kita harus berteman itu yang sehat. Tidak ada yang mengorbankan ini itu. Ini sekarang aja banyak hal yang ibaratnya gini. Saya orangnya ini, saya masih tapi lihat aku udah berumur tidak. Maksudnya saya udah yang umur 40-an. Enggak lah, masih cantikan dokter Siska lah ya. Enggak gitu, jadi di sini saya ini masih muda gitu loh. Masih muda, dan alhamdulillah ibaratnya tuh saya sekarang ada punya perusahaan sendiri, klinik saya ada, semuanya sudah berizin, dokternya yang lain juga ada semua. Jadi saya ini menjaga kualitas. Nah, tadi ada juga OB saya speak up gitu-gitu. Padahal dia ini, saya kan menjaga kualitas, otomatis kan kalau orang itu tidak bagus, saya masih teguran dong, karena yang namanya kualitas itu harus dijaga. Tapi ada orang yang merasa dirinya benar, itu yang sulit. Gitu kan. Ketika ada orang yang tidak betul kerjanya, saya harus cut off dong. Apalagi kalau ada customer complaint kayak gitu kan, karena yang utama itu adalah customer, pegawai itu kedua. Kalau misalnya semuanya kita terima aja gitu loh, otomatis kan kita namanya tuh harus selektif kan gitu kan. Jadi kalau ada orang yang salah, saya pasti tegur gitu loh. Jadi saya negor memang sama orang yang salah, dan saya di sini memang saya akui, saya tegas gitu loh. Kalau memang orang itu salah, saya katakan salah dan saya kasih tahu. Tapi orang itu kan ada juga yang tidak terima ya, kayak gitu loh. Di sini saya menjaga kualitas, terus sekarang dijelek-jelekin, sakit hati banget loh, karena reputasi itu sangat mana sih di sini Nyai, mana bisa nggak sih Ada. kita bertiga? Gak bisa ya. Intinya di sini saya kadang juga merasa bangga karena saya masih bisa untuk yang santai kayak gitu loh. Orang banyak loh, dokter digini gini, dokter begini. Bahkan ada OB yang nimbrung, dia sendiri yang resign. Itu OB-nya kayaknya orang sini ya, orang Pontianak. Orang Pontianak. Oh iya, soalnya bahasanya sih ya. Jadi si OB ini itu dia resign. Jadi banyak keluhan dari anak-anak bahwa kebersihannya itu kurang, gitu loh. Kebersihannya kurang. Jadi saya tegur, ini kamu kurang bersih, kata aku tuh. Dan dia memang orangnya sangat berani. Saya nggak bisa sama orang yang berani juga sebenarnya. Ini kamu kurang bersih, ini banyak yang kotor, ini bau apa-apa. Tiap hari saya selalu komplain masalah kebersihan, gitu kan. Nah, saya dari situ saya tanya sama dia, kamu mau meningkatkan kebersihannya atau gimana? Dia bilang, ini saya capek, ini klinik dokter 5 lantai, saya kerjain sendiri. Intinya banyak komplain dari dia. Jadi gimana kamu kalau misalnya tidak bisa untuk memperbaiki, ya silahkan mau mengundurkan diri juga. Saya kasih pilihan, kalau kamu mau lanjut, pekerjaan harus diperbaiki. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa, silahkan untuk mengundurkan diri. Dia memilih untuk mengundurkan diri, itulah. Nah, tapi tiba-tiba dia yang memilih mengundurkan diri, dia juga yang menjelek-jelekan saya. Intinya dalam hidup itu pasti ada orang yang suka, ada juga orang yang tidak suka. Kita tidak bisa memaksakan semua orang itu suka sama kita, gitu kan ya. Di sini saya juga banyak dikasih tahu, jangan deket-deket sama mawar, jangan ini, jangan itu, mawar itu berduri gini gitu kan ya. Saya berusaha untuk yang nggak apa-apa, mawar ini masih harum, masih indah, saya tidak pernah kena darah dari durinya, gitu kan ya. Jadi saya masih yang betul yang namanya tuh no matter what they say,
gitu loh, as long as she is nice to me. Aku bener-bener yang tutup telinga, banyak gitu sebenarnya yang memberitahu hati-hati dengan mawar, hati-hati dia berduri loh, dia bisa bikin orang berdarah dengan durinya atau gimana gitu. Tapi saya betul-betul tidak pernah yang namanya ini ya, saya hati-hati gitu loh. Tapi sekarang ini betul sangat enough gitu loh, too much, bener-bener kelewatan gitu loh, hal-hal yang saya banyak sekali lah namanya tuh kalau dibaca tuh kurang enak gitu loh. Tapi saya memang menyikapinya dengan santai gitu loh. Orang juga bisa menilai lah, nah gitu kan, dia mau berkata apa dia, karena orang-orang juga udah tahu sih orang tuh berbohong, selalu berbohong terus untuk menutupi kebohongannya. Di sini aku nggak perlu banyak bicara, gitu loh. Nanti dilihat aja hasil akhirnya seperti apa. Yang pasti saya tidak akan berkata yang jelek-jelek tentang mawar. Tidak ada segala macam. Yang saya tahu memang yang namanya bunga mawar memang ada durinya kan ya. Ya nggak, Mbak Lian? Aku tuh pokoknya kalau aku tuh udah mentah banget ya. Jadi apa yang keluar dari mulut si wewe itu aku tuh anggapnya pasir semua, pasir gitu. Jadi nggak ada isinya, karena kita berdua tahu kan dia itu aslinya gimana gitu loh. Ini netizen, mohon maaf, ini memang Dokter Siska masuk menceritakan kok bisa yang tadinya tiba-tiba pecah kongsi kan gitu. Iya, karena di sini sebenarnya saya tidak ada yang namanya mau pecah kongsi gitu. Saya di sini hanya mau memperbaiki hubungan dengan siapapun. Kan awalnya dari Bang Billy ya yang bilang dokter marah-marah gitu kan, ada oknum dokter marah-marah minta di post di up seperti itu kan ya. Saya merasa tidak marah-marah, makanya saya memberikan pernyataan itu langsung ke Bang Billy gitu loh. Jadi enggak yang aku mention atau ngasih tahu seluruh orang bahwa aku itu nggak marah-marah. Tapi mungkin di situ yang namanya juga sekarang ada bisa screenshot ya gitu loh. Jadi dia yang screenshot dan nge-up kalau ternyata dokter yang dimention salah satu itu ternyata ada yang nggak marah dan meminta untuk itu dipublikasi kemana-mana gitu kan ya. Nah, di sini pun saya berbicara itu kenapa, karena saya ini kenal dengan Bang Billy. Saya pernah ada omongan untuk kerja sama skincare dengan Bang Billy. Kemudian saya juga sebelumnya kita mau ada omongan untuk dia mau jadi salah satu brand ambassador di klinik aku. Aku minta Bang Billy, aku mau ini dong endorse kayak gitu. Oh iya dok, boleh, ini hubungin ini. Jadi saya dan sebelumnya juga saya pernah bertemu dengan Bang Billy, orangnya baik. Jadi saya pikir saya tidak mau aja ikut campur ke masalah orang yang saya sendiri tidak tahu kayak gitu kan ya. Nah di situ setelah itu tapi saya diserang oleh banyak orang gitu loh. Pokoknya intinya kalau menurut aku si Mawar ini kan merasa dia berteman sama dokter. Terus dokter tiba-tiba konfirmasi ke Billy, dianya nggak terima gitu kan? Gitu kan? Iya, udah gitu. Maksudnya ya intinya tuh kenapa sampai merembet kemana-mana jadinya kayak gini ya, karena si Mawar merasa tidak ada pembelaan dari dokter. Itu kan? Iya, betul. Gitu loh. Jadi dia merasa saya ini membuka aib atau apalah. Saya pada tidak ada seperti itu gitu. Saya hanya mengklarifikasi. Oke deh kalau begitu. Udah dokter, jangan didengarin. Mereka hanya yang tidak tahu masalah sebenarnya. Jadi ini kan tadi kita live-nya, aku live sendiri kan. Terus ada yang nanyain kenapa dokter Siska kenapa jadi
di pihak Nyai gitu. Makanya masuklah dokter Siska gitu. Sebenarnya sih awalnya aku netral, tapi Itu lama lagi flower kelamaan sama ada kucing. saya Flower gerah karena dilihatnya kok jadi saya di banyak sekali hal-hal yang apa ya menjatuhkan saya dan segala macem Iya. gitu kan ya. Makanya akhirnya ya saya juga yang namanya semut diinjek juga gimana gitu kan ya. Ya udah, pokoknya serahkan aja nanti sama urusan sama pihak yang itu sama gitu kan. Sama Nyai. Sama Nyai nanti tinggal ditunggu aja. Oke, dokter. Nanti kita sambung lagi aja. Ya. Gitu ya. Iya, udah malam. Jadi udah jelas ya teman-teman, udah dijelasin sama dokternya. Terus aku juga mau pesan sama Kellen itu yang masih belain si Mawar. Itu Mawar isi omongannya, isi tulisannya semuanya pasir, isi saldonya juga pasir. Udah. Pokoknya gitu aja. Udah ya dokter. Dah. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Waalaikumsalam. Sejak dulu. Tunggu Nyai ada tak? Tutup dah. Tahu saya Nyai. Tunggu nih kita berjanji lagi.